Hai teman-teman, selamat datang di channel Muarifin Imam, channelnya Bahasa Indonesia, Mobile Legends, dan yang lain-lain. Baik, teman-teman sekalian, pada sesi ini kita akan membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Ya, ini adalah materi kelas 12 Bahasa Indonesia yang membahas tentang surat menyurat. Nah, saat adik-adik lulus nanti, pastinya pada mau cari kerja kan, atau mau kuliah. Nah, ujung-ujungnya kan juga kerja. Walaupun nanti kuliah, teman-teman juga pasti mau kerja ya. Nah, surat lamaran pekerjaan ini dibahas di kelas 12 SMA, baik itu baik itu jurusan IPA maupun jurusan IPS. Langsung saja. Ini adalah contoh surat lamaran pekerjaan. Nah, kalau belajar tentang surat menyurat, tentunya teman-teman pasti sudah belajar tentang surat pribadi dan surat dinas kan? Baik itu di materi SMP maupun materi SMA dulu. Nah, surat lamaran pekerjaan contohnya seperti ini. Jadi ada alamat, kemudian ada tanggal pembuatan, ada data pribadi, dan seterusnya lah. Nah, ini ada contoh lagi yang lain. Oke, baik, kita langsung saja. Kalau teman-teman belum paham apa itu surat lamaran pekerjaan dan tujuannya untuk apa, simak video ini sampai habis ya. Kita mulai dari pengertian surat lamaran kerja terlebih dahulu. Surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang membutuhkan pekerjaan kepada orang yang bisa memberikan pekerjaan atau jabatan. Jadi, surat ini dibuat oleh orang yang mau bekerja, ditujukan kepada orang yang bisa memberikan pekerjaan atau jabatan. Ya bisa lembaga, bisa perusahaan, bisa macam-macam, bisa restoran, bisa studio juga bisa. Kita lanjut. Syarat-syarat surat lamaran kerja ya. Teman-teman harus perhatikan syarat-syaratnya ini dulu supaya teman-teman nanti saat membuat surat lamaran pekerjaan itu surat lamaran pekerjaannya baik dan benar. Yang pertama adalah memakai bahasa Indonesia yang baik. Nah, karena ini surat tergolong surat pribadi yang resmi ya. Jadi surat lamaran pekerjaan itu termasuk dalam surat pribadi yang resmi. Maka harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar tentunya ya. Yang kedua, ditulis tangan yang rapi. Oke, di sini kita menemui beberapa problem. Yang pertama, tulisanku jelek, tulisan saya jelek, tulisan saya nggak bisa dibaca, tulisan saya nggak bagus. Oke lah, teman-teman nggak usah khawatir ya. Kalau tulisan tangannya tidak rapi, ya diketik pakai laptop komputer aja lah. Tapi ada beberapa perusahaan, beberapa lembaga itu yang mementingkan bahwasannya surat lamaran pekerjaan harus ditulis tangan. Oke, alasannya pasti ada lah ya. Kita lanjutkan. Yang ketiga, ditulis dengan bahasa yang sopan dan simpatik. Jadi bahasa yang kalian gunakan itu harus sopan. Karena kalian mau butuh kerja. Kalau bahasa di surat lamaran pekerjaan kalian itu nggak sopan ya otomatis HRD maupun yang mau memberi pekerjaan juga mau juga lah ya. Kita lanjutkan. Berisi hal-hal tentang identitas pelamar, riwayat pendidikan, maksud pelamar, dan lampirannya. Kita bahas satu persatu dari poin 4 ini. Yang pertama, identitas pelamar. Wajib ada. Identitas pelamar itu apa saja sih? Yang pertama, nama harus ada ini. Alamat, agama bisa masuk. Kemudian hobi boleh ya, yang jelas identitas pelamar ya. Nomor handphone, wah ini wajib. Soalnya nanti giliran kalian melamar nggak ada nomor handphonenya, terus perusahaan atau lembaga yang kalian lamar menghubunginya lewat nama. Yang berikutnya adalah riwayat pendidikan. Nah ini penting ya. Riwayat pendidikan ini penting karena ini biasanya berkaitan dengan jabatan yang ingin kalian lamar. Itu sesuai nggak dengan lulusan kalian, itu sesuai atau tidak. Misalnya nih, kalau lulusannya cuma SMA, riwayat pendidikannya bagaimana? Ya ditulis aja kalian SMA apa, jurusannya apa, IPA kayak IPS kayak bahasa kayak atau keagamaan mungkin. Kalau kalian lulusan SMK, sekolah menengah kejuruan, ya ditulis kejuruannya itu apa.
multimedia, akuntansi, dan seterusnya ya. Kemudian maksud pelamar, maksud kalian itu ngirim surat lamaran pekerjaan itu mau melamar apa? Yang jelas kan kalau mau ngirim surat lamaran pekerjaan kan pasti ingin kerja kan. Tapi di surat itu cantumkan kalian mau bekerja sebagai apa, di posisi apa. Nah, itu kadang yang kita sering lupa ya. Jadi biasanya orang kalau mau nulis surat pekerjaan itu kan pasti lihat dulu kan lowongan kerjanya apa. Misalnya membutuhkan kasir ya tulis, berarti kalian maksudnya melamar sebagai kasir kan gitu. Atau membutuhkan staf keuangan ya masukkan saja kalau kalian sebagai staf keuangan ya. Yang berikut berapa ini? 1, 2, 3. Yang keempat lampiran. Lampiran itu apa sih isinya sebenarnya? Ya lampiran itu bisa berisi daftar riwayat hidup yang lebih lengkap ya. Biasanya disebut dengan kurikulum vitae kan gitu ya. Jadi kurikulum vitae-nya itu harus menarik, bagus, layoutnya jelas kan gitu. Kemudian dilampiri kartu tanda penduduk, identitas diri itu penting ya. Atau misalnya dilampiri kalau misalnya kalian sudah lulus kuliah ya dilampiri ijazah. Ya kalau sudah lulus SMA ya ijazah itu harus ada karena itu standar akademik kalian. Oke, kita lanjut. Fungsinya surat lamaran pekerjaan itu buat apa? Yang pertama, sebagai bukti tertulis atas pengajuan surat permohonan pekerjaan. Nah, kalau kalian mau kerja, pakai surat lamaran. Itu adalah bukti kalau kalian butuh kerja ya. Jadi pakai surat lamaran pekerjaan. Kadang sih ada yang masuk bekerja nggak usah surat lamaran, ya ada juga. Tapi kalau di perusahaan besar misalnya bukan perusahaan keluarga, ya tetap aja butuh surat lamaran pekerjaan. Kita lanjut. Sebagai media atau alat komunikasi. Nah, media itu alat sama aja, makanya media atau alat komunikasi. Kalian mau berkomunikasi dengan pimpinan tertinggi di sebuah perusahaan atau lembaga, instansi, tempat pekerjaan itu kan nggak bisa kalau mau langsung ketemu ya, makanya pakai surat. Nanti kalau si HRD atau si pimpinan perusahaan itu cocok dengan kurikulum vitae kalian, maka ya bisa saja kalian yang dipanggil untuk interview, maksudnya bukan langsung kerja. Ya ada sih langsung kerja gitu. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. Oke, ini penting. Di surat lamaran kerja kalian itu jelaskan kalian itu lulusan apa. Walaupun nanti di belakang dilampiri ijazah, dilampiri sertifikat, itu harus dituliskan. Karena untuk mempertimbangkan perusahaan itu mengambil karyawan, itu kan juga dilihat dari kurikulum vitae-nya. Dia pernah kemana saja sih sebenarnya. Pelamar ini pengalamannya apa, pendidikannya di mana. Jadi penting harus disampaikan. Itu menjadi bahan pertimbangan, fungsinya itu. Oke, terima kasih sudah memperhatikan channel ini, sudah nonton channel ini. Jangan lupa subscribe. Nanti untuk penulisan surat lamaran kerja kita ketemu di video berikutnya ya. Terima kasih, saya Muarif Imam.